Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para hadirin ikhwatu iman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, sehat yang mudah digunakan untuk ibadah di Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi salah satu di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah, terutama atas akal pikiran yang diberikan, kita gunakan untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, harusnya subuh ini jadwal guru kita Pak ya, yang berhalangan hadir. Saya mohon izin menjadi penyambung lisan, semoga tidak mengurangi kehidmatan. Judul kajian yang akan disampaikan adalah Islam pelanjut milah Ibrahim, gitu Pak. Tentang biografi Nabi Ibrahim, perintah Allah di dalam surah Asy-Syu'ara. Kemudian tentang pengangkatan Nabi Ibrahim menjadi imam, dan kenapa Ibrahim alaihissalam bisa menjadi orang sehebat itu sudah dijelaskan kemarin di hari Selasa, begitu Pak ya. Jadi sekarang langsung kita masuk ke pembahasan milahnya. Nah, karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu diangkat menjadi imam Pak, maka otomatis manusia setelahnya posisinya adalah sebagai makmum, begitu Pak ya. Dan seperti dalam sholat berjamaah, tugas makmum adalah mengikuti imam. Karena itu Nabi Ibrahim diikuti Pak. Dan bahkan hari ini orang yang mengaku sebagai pengikut imannya Ibrahim itu ada 3 agama, gitu ya. Yang pertama ada agama Yahudi, kemudian ada agama Nasrani, dan kita umat Islam. 3 agama besar ini sama-sama mengklaim, mengaku sebagai keturunan Ibrahim, gitu Pak, keturunan imannya Ibrahim. Kata orang Yahudi, Ibrahim itu Yahudi, gitu Pak. Kata orang Nasrani, bukan, Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim Nasrani. Kata orang Islam, coba Bapak Ibu, saya ingin bertanya, ya Nabi Ibrahim itu agamanya apa ya? Tuh kan parabotnya. So, Bapak Islam atau tidak ada manusia sehebat ini Pak ya, diperebutkan oleh 3 agama besar Pak. Ya, sosoknya sangat dihormati dan diperebutkan. Itulah sang Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, karena Ibrahim punya milah, ini sudah ya, nasab sudah kemarin. Nah, maka Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah 140 Pak. Ini bukti bahwa betul bangsa Yahudi dan bangsa Nasrani, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu berani mengatakan bahwa Ibrahim adalah sama agamanya dengan mereka. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq kanu hudan aw nasara. Apa kamu mengatakan, hei Yahudi dan Nasrani, bahwa Ibrahim, Ismail,
Ishak, Yakub, dan Al-Asbat, putra Yakub yang 12, itu Bani Israel. Mereka beragama Yahudi atau Nasrani. Nah, ini kalau dalam kaidah bahasa Arab disebut istifham ingkari, bertanya bukan untuk dijawab, banyak pertanyaan retoris, betul. Tapi untuk dipikirkan karena jawabannya sudah pasti ya bukan begitu banyak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Allah berfirman tentang pengakuan mereka ini. Berarti betul-betul ada ya. Nah, kita lihat dari bukti bahwa tiga agama ini menghormati Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama agama Islam dulu ya, pakai bahasa Arab nih. Kita sering membaca Bapak Ibu di dalam sholat. Setiap hari, setiap sholat pada posisi duduk, tahiyat, kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, lalu diikuti dengan menyebut nama Nabi Ibrahim. Coba faktanya. Kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim. Gitu Pak. Berapa kali itu dalam satu hari ya? Sholat wajib saja kan berapa kali ya? Nah, maka ini menjadi bukti bahwa nama Ibrahim itu amatlah penting dalam akidah umat Islam. Orang Kristen, ini saya kutip dari kitab Injil berbahasa Aramaik. Lupa apa ya, lagi-lagi tidak dibawa apa ya. Padahal saya punya di rumah kitab Injil berbahasa Aram gitu Pak. Tidak dibawa karena takut Bapak pinjam begitu ya. Ini dari Injil Matius ya, Mata pasal 1 ayat pertama, dibaca dari sebelah kanan pakai bahasa Aram, ketabah. Namun ketabah teh Pak? Kitabnya banyak. Ketabah diliduteh teh waldah kelahiran. Nah, iso mesiha. Naon tah iso mesiha? Isa Almasih itu Bapak terus pinternya bahasa Aram teh Pak. Breh David putranya Daud, begitu tuh pinterkan ibunya. Breh Abraham putranya Ibrahimnya. Ketavah diliduteh iso mesiho breh David breh Abraham. Inilah kitab silsilah kelahiran Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Orang Kristen di Indonesia menyebutnya Yesus Kristus, ada juga yang menyebut Yesua Hamasyiah. Breh David, breh Abraham, turunan Daud, turunan Ibrahim. Jadi sosok Yesus Kristus yang dikultuskan oleh mereka itu, yang dihormati, nasabnya dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim. Tuh Pak, terhormatnya. Sekarang ini yang ketiga adalah saya kutip dari Torah Yahudi di Sefer Shemot atau Kitab Keluaran Exodus Pak. Nah, ini adalah syahadatnya Yahudi banyak. Kami Yahudi mau syahadat, akhir syahadat nanti Pak. Ya. Ini dalam bahasa Ibrani sama dibaca dari kanan. Ini semuanya dibaca dari sebelah kanan Pak. Itu khas bahasa rumpun Timur Tengah banyak. Bahasa Semitic languages. Ini dibaca, Bapak pada baca sok ya? Pada diawas? Pada diawas? Tahu dulu tuh. Tahu dulu Pak, Sema tuh, pasti uningnya. Sema naon Pak Ji? Sema Israel apa Jinya? Mohon. Sema Israel teh harusnya naon? Dengarkan. Nah gitu, dengarkan wahai Israel. Yahwah Elohenu, Yahwah Ehad. Allah itu Tuhan kita, Allah itu Ahad, tunggal, esa, gitu Pak. Velohe abteinu, mun bahasa Arab mawa ilahu abaina, gitu, kami. Dan Tuhannya bapak-bapak kita, Tuhannya bapak nenek moyang kita. Velohe Abraham, Tuhannya Ibrahim. Velohe Yitzhak, Tuhannya Ishak. Velohe Yakov, Tuhannya Yakov tuh gening lancar bapak eta tah. Bapak masuk isinannya. Isina bapak mah tararia lah cenah kitu tahnya. Nah, jadi ini
Bukti bahwa ketiga agama tersebut dengan tiga kitab suci yang berbeda, tiga bahasa yang berbeda, sama-sama menghormati sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti benarlah firman Allah tadi bahwa mereka mengaku-ngaku jadi turunan Ibrahim. Lalu Allah menjawab di surah Ali Imran 67. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasronian. Ibrahim bukanlah orang Yahudi, bukan. Wala Nasronian, dan juga bukan orang Nasrani. Walakin kana hanifan. Ibrahim itu orang yang akidahnya ya lurus, hanif, condong kepada Allah, sulit diajak maksiat gitu Pak. Kalau diajak ibadah, mudah sekali Ibrahim. Musliman, orang yang berserah diri, seorang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukan dari golongan orang-orang musyrik seperti kamu gitu, Yahudi dan Nasrani. Terusnya Nabi Ibrahim punya milah. Milah Bapak Ibu, kan Ibrahim jadi imam, kita makmumnya. Sampai Nabi Muhammad saja bangga mengatakan Ibrahim adalah bapakku, gitu Pak. Itu sahur Nabi Muhammadnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Ibrahim harus bisa diikuti Pak. Ajarannya tidak boleh kadaluarsa. Karena sebagai imam tadi. Nah, ajaran yang tidak kadaluarsa itu dilestarikan sampai masuk ke dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari milah Ibrahim itu. Ya, berasal dari ajaran Nabi Ibrahim dulu, berdasarkan perintah Allah. Itulah yang disebut dengan milah Ibrahim. Milah itu secara bahasa artinya cara hidup lah, banyak the way of life. Jadi kalau Bapak menjadikan Islam sebagai cara hidup gitu, banyak secara kafah, dari bangun tidur sampai tidur lagi secara kafah. Maka milah Bapak Ibu adalah agama Islam gitu Pak. Jadi milah itu cara hidup seseorang yang diambil dari agama Allah gitu Pak, atau agama selain Allah. Jadi beda dengan din ya. Kalau din agamanya begitu yang Allah ciptakan, atau agama nanti yang ada sudah terjadi penyimpangan. Makanya bisa disebut dinullah, bisa. Tapi kalau milah tidak ada milatullah. Milah itu berbicara cara hidup manusia yang sudah mengambil agama itu. Makanya kalau millatu Rasulillah ada. Makanya ada doa bismillah wa ala millati Rasulillah, itu ada Pak. Nah, tapi kalau din itu ada dinullah ya, dinul Islam. Tapi kalau milah itu berbicara kepada praktek yang dilakukan oleh manusia. Milah jahiliyah ada ya. Milah bapak-bapak, milah nenek moyang ada ya. Milah goes tanya, pokoknya ritual wajib natanya jumaah teh goes tah gitu Pak. Milah nguseup, aya milah nguseup Pak. Pokoknya bapak mah hayatuna kuluha nguseup itu tahnya. Hidup kami seluruhnya untuk nguseup. Saur anu teresep nguseup teh cing cerdas atuh cenah hirup teh. Nyati isuk jeput ka sore tomper hayo we ningali ku kumul hayang lauk macan meuli we 2 kilo langsung cerdas gitu banyak diwartoskeun ka tukang nguseup, cek tukang nguseup heueuh lamun hayang lauk mah pan lain hayang lauk hayang nguseup aya we ngawalan atuh banyak. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ibadah milah Ibrahim ini diantaranya hitan, membangun masjid, ibadah haji, ibadah kurban, itikaf. Mudah-mudahan beres Pak sekarang mah ya. Ini semuanya kajiannya sampai jam 12. Jarum panjangna Pak. Mohon jarum panjangna 12. Nu ponokna mah kan nu genep nya. Ini kita buktikan Bapak Ibu. Karena Ibrahim imam harus diikuti dan punya milah nih. Ini tadi 3 agama besar yang mengaku-ngaku turunan Ibrahim itu. Buktikan saja siapakah di antara ketiga ini yang masih mengikuti milah Ibrahim, kan begitu mudah ya. Dialah
kaum atau umat beragama yang pantas ya, yang layak disebut pelanjut milah Ibrahim. Nah, milah Ibrahim yang pertama Pak adalah ibadah khitan, disepitan, disunatan, gitu banyak. Saur guru bahasa Sunda simkuring, saur guru bahasa Sunda simkuring, disunatan teh tina kecap disudat. Nah, disudat mohon dikeret etana disudat. Nah, jantan disebut nanti salarus nama disudatan gitu Pak. Nah, lami kalamian aya n. Nah, di serta acan huruf D banyak disundatan gitu Pak. Nah, lami kalamian D na ical pajinya. Senal gitu. Anu gitu pajinya. Ya handuk kan anduk banyak. Anu nah, sendal jantan senal disundatan jantan disunatan. Jantan disunatan didinya mah sanes sunnah makruh wajib sanes eta banyak. Disunatan didinya mah tina kecap sudat. Nah, disudatnya di mun dikeureut sakedik ta etana. Aya hadis dari riwayat sahabat Abu Hurairah nih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ayah hadis napa? An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, kata Abu Hurairah Nabi bersabda, ikhtatana Ibrahimu alaihi salam ba'da samanina sannatan waqtatana bil qadum. Ikhtatana Ibrahimu, Nabi Ibrahim dulu diperintah hitan alaihi salam ba'da samanina sanah pada usia 80 tahun gitu Pak. Cobi Pak, 80 tahun aya nu sumping di dia ayeuna yuswana 80 tahun. Bapak Ibu, aya apa mi aya panginten sa yuswa kitunya Nabi Ibrahim. Disepitan gitu Pak. Bil qadum ku kampak Pak Ji. Da panginten teu acan aya pesok keureut na. Bujeng-bujeng lasar banyak. Ku naon Bapak mah kapungur ku naon Pak? Ku hinis, Masya Allahnya, ku hinis. Linu juga nih ku hinis banyak. Damangna sabaraha lami eta. Cawis dua sasih Pak damangna. Murang kali ayeuna mah 2 dinten terus lompatan banyak. Mohon. Dibius heula teh Pak kapungur Pak. Teu kumaha tuh balna? Oh ngeueum dina naon? Atau aya es batu gitu? Dina naon ngeueumna Bapak? Dina balong. Cekap tiis itu Pak. Oh kapungur mah tiris mah itunya. Mun kapungur mah tiris keneh. Mohon tiris keneh. Janten ngeueum Bapak teh gitu. Teu dilancingan gitu ngeueum. Terus dikeureut gitu Pak. Ku hinis. Aduh. Salah linu banyak ngabayangkeun nya. Teu sawios Pak, sakitu ge sudah uyuhan banyak. Nabi Ibrahim tinggal ku kampak. Bil qadumnya Pak, ku kampak. Duh kabayang Nabi Ibrahim 4000 tahun yang lalu Pak. Hidupnya di tahun 2000 sebelum Masehinya. 4000 tahun yang lalu. Disepitan Pak, cobi Pak, ku Allah diperintah sunatan gitu tah Ibrahim. Dikeureut ku Ibrahim Pak. Mohon. Rinu banyak. Nah, terus Ibrahim diperintah sunat. Nanti kita lihat nih dalam kitab Yahudi Pak dan Nasrani. Kitab Yahudi Bapak Ibu harus tahu, kita kalau membaca kitab Yahudi itu ada 3 macam kitab Pak. Eta teh dihijikeun gitu banyak. Satu ada kitab Torah. Mohon mereka mengakui ini adalah Tauratnya Nabi Musa saurna teh. 2 ada Nebiim. Nebiim teh kitab-kitab para nabi. Dari mulai Nabi Joshua banyak. Terus sampai ke Zakaria, Pak, aya kitabna itu teh. Tapi duka nabina anu nyerat duka saha itu tehnya. Lalu ada Ketubim. Ketubim teh kitab-kitab gitu, Pak. Isinya ada kitab Jabur, ya, kitab Kidung Agung, Jabur manu Nabi Daud, Kidung Agung manu Nabi Sulaiman gitu, Pak. Jadi banyak kitab-kitabnya. Nah, ini digabung, dikumpulkan, ya. Lalu penyebutannya disingkat. Jadi Tanakh itu Pak. Tanakh teh naon?
tak teh Torah, nak teh Nabiim, teh Ketubim, gitu Pak. Orang Yahudi menyebutnya Tanakh. Mohon. Jantan upami kitab Yahudi disebutna Tanakh. Banyak Tanakh. Tanakh teh Torah, Nabiim, Ketubim. Tanakh. Nah, kitab Tanakh ini ketiga diadopsi, dipinjam oleh orang Kristen, dimasukkan ke dalam Bible, disebutlah perjanjian lama, gitu Pak, Old Testament. Orang Kristen tidak cukup Old Testament saja, ada New Testament, perjanjian baru. Inilah yang mereka akui sebagai kitab Injil. Nah, jumlahnya ada 200 sebetulnya, 200 lebih kitab Injil, 200 versi. Tapi yang dimasukkan ke sini hanya 4. Markus, Matius, Lukas, Yohanes, gitu banyak. Eta nu 180 langkungna ka mana? Diduruk gitu Pak. Tidak boleh dibaca. Yang boleh dibaca cuma 4. Maka disebut Injil kanonik, Injil yang dikanonkan, yang diresmikan, gitu Pak. Paminu 180 eta di luar Markus, Matius, Lukas, Yohanes, siga Injil Filipus, Injil Thomas, Injil Barnabas, Injil Maria Magdalena, ya banyak-banyak, Injil Yakobus. Itu semuanya tidak boleh dibaca. Dilarang gitu Pak, ke pemerintahan Romawi dulu. Kalau ada yang ditemukan di rumahnya, ada orang yang punya kitab Injil-Injil yang dilarang ini, itu langsung ditangkap dan bisa dibunuh. Mata kowe sarieun gitu Pak, kapungkur teh si kitab Injil-Injil anu seueur eta teh disarumputkeun. Ari diduruk meureun sieun doraka banyak. Coba pangaduruk Quran pan teu wantun banyak. Matak disarumputkeun Pak, dilebetkeun kana kendi, ya, kubur dilebet bumi gitu Pak. Lebetkeun kana kotak, simpen di kuburan gitu Pak. Dikurebkeun sareng nu maot, nu sepuhna, nu jenazah sepuhna nu maot. Lebetkeun kana guci-guci, simpen dina guha gitu Pak. Tadi zaman modern ayeuna kaparendak gitu. Nu disumputkeun teh. Mohon disebut teh manuskrip kuno Injil aya di Mesir Pak. Kapenaknya kan kapungkur Mesir teh pusat Kristen Pak. Iskandaria tehnya Kristen Koptik Mesir teh ta, Alexandria tehnya. Matak di Mesir kapenak Injil Thomas gitu Pak. Ya. Engke aya deui kapenak di Jordan, perbatasan sareng Palestina, di Laut Mati Pak, seueur guha di dinya, di lembah Qumron, ya. Guhana aya 13. Pas ditinggal kalebet aya guci-guci di lebet nanti seueur gulungan-gulungan Injil, aya Injilnya Filipus, Injil Yakobus, Injil Maria, wah seueur Pak. Nah, kamarana eta Injil ayeuna manuskripna dirampas ku Israel. Ya, dirampas ku Israel, disimpan di museum-museum Israel. Mantap pami Bapak hoyong belajar naskah Laut Mati tadinya, naskah nu di Mesir kedah ka Israel, seseueurna ku Israel. Aya sapali ku Jordan ku Mesir aya, tapi seseueurna di Israel gitu Pak. Nah itulah Injil Pak, nu lebet mung opatnya. Tos. Ditambah tadi panu hoyong seuri teh. Ada sosok pemimpin Kristen yang nantinya menjadi Katolik banyak. Namina Paulus gitu Pak. Mohon si Saul, namina mah Saul. Ta ari pas lebet ka Romawi janten Saulus gitu Pak. Kadienakeun janten disebut Paulus, nya meureun ngameh sopan nyebat bapaknya Paulus gitu. Margi pan upami nu lebet ka Romawi, mah Pak, nama yang dihormati itu harus berakhiran us. Sehingga Nabi Isa ge janten Yesus. Nami-nami dewa tinggal ku Bapak, Zeus, Januarius, terus Pak, Martius, gitu Pak. Us-usan, kaisar-kaisar Romawi tinggal Konstantinus, Filipus, ya, Decius. Seueur lah pokoknya nama us-us diurangi aya Katimus.
Spiritus. Nah, ianya diurang. Jeung Kang Uus gitu tah. Mohon. Japilus seribu Japilus. Mohon. Nah, ini Pak disebutlah Bible. Naon Bible teh? Biblos, dari Biblos kumpulan buku. Karena surat-surat Paulus juga dimasukkan ke dalam kitab suci. So kabayang ku Bapak mun diurang mah sapertos surat-surat khalifah gitunya. Surat Khalifah Abu Bakar, surat Khalifah Umar, surat Khalifah Utsman, surat Khalifah Ali radhiyallahu anhum ajmain itu dihimpun dilebetkeun kana Quran. Janten surah ka 115 gitu Pak. Terusnya janten Bible teh pangkumplitna Pak tingawitan tanah Yahudi dugi ka perjanjian baru Injil nu 4 dugi ka surat-surat Paulus komplit aya di dalam. Tatos ayeuna urang mengkaji Pak dibuka ieu nya Torah Yahudi dibukanya, Injil Kristen dibuka tentang hitan, ibadah di sepitan. Nah, ini ada dalam tanah. Dalam kitab Torah. Surat yang pertama yaitu Sefer Bereshit. Kitab Kejadian. Bahasa Inggris nate Genesis. Ning kapungkur aya ben Genesis banyak. Nah, ben Genesis naon eta teh Pak? Kitab Kejadian. Pasal 17 ayat 9 sampai 10 firman Allah kepada Abraham. Ini menurut keyakinan Yahudi Pak ya, dalam kitab suci mereka. Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku, Allah, dan kamu, Nabi Ibrahim, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Tuh, banyak. Kedah disunat. Kol zakar, semua laki-laki. Hitonah, kedah di hitan. Gitu Pak. Jantan ayat banyak perintahnya ada di dalam kitab Yahudi. Kenapa pamit telepat mah ieu teh perintahna di apa? Ditambah dengan ancaman yang keras. Terapnya ancamanna ayatnya. Oh, ancamanna teu aya Pak, kelas kedapnya. Teu acan lebet. Jantan diancam ku Allah teh apabila orang yang tidak berhitan, gitu Pak, di kalangan kamu, maka dia harus dilenyapkan di antara sebangsamu. Sok Pak. Berarti anu teu disepitan teh kedah dikumaha? Kedah dilenyapkeun. Adi dilenyapkeun teh kumaha Pak? Nah, dipaehan pangintennya harus dibunuh gitu Pak. Bahkan saya baca dalam Injil Barnabas Pak. Dalam Injil Barnabas disebutkan bahwa anjing lebih mulia daripada orang yang tidak bersunat gitu Pak. So, dina Injil Barnabas. Wah, keras banyak. Keras lah ancamanana. Coba orang buka literatur Nasrani. Ini kan hukum Yahudi ya. Sekarang hukum Nasrani bagaimana? Ini Injil Lukas Pak, pasal 2 ayat 21. Ini saya kutipnya pakai bahasa koin Greek ya Pak, bahasa Yunani, bahasa Aramnya ini. Tenanaun urang terjemah nawe banyak. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Nah, berarti Nabi Isa disepitan banyak. Sepitan, Yesus Kristus tadi sunat. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Jadi Nabi Isa saur Injil Lukas disepitan sabaraha dinten Bu? 8 dinten. Upami Nabi Ibrahim 80 naon? 80 tahun. Coba Pak, ayeuna Nabi Muhammad kumaha? Apa Nabi Muhammad mah dina kitab-kitab sejarah. Contoh ya kusim kuring ngahaja dikutip kitab sejarahna nyata kitab Al-Barzanji. Bapak Ibu uninga kitab Al-Barzanji eta teh kitab sejarah yang dituangkan dalam bentuk syair gitu Pak. Jantan ulah dinyanyikeun hungkul, hartoskeun pelajari naon sejarahna gitu. Pami dinyanyikeun hungkul mah teu kahartos. Tasaur Syekh Al-Barzanji
khotanahu jadduhu sab'a layalin sawiyah, sudah menghitan Nabi Muhammad, yaitu kakeknya, khotanahu jadduhu, ya, Nabi Muhammad itu dihitan oleh kakeknya, sahabat Abdul Muthalib-nya, sab'a layalin sawiyah, pada usia 7 malam, 7 hari, begitu. Kemudian dikuatkan oleh hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Pak, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu punya cucu, lahirlah cucu beliau dari Ali dan Fatimah, yaitu Hasan dan Husain, itu disarpitan, disunat pada hari ke-7. Ini Pak hadisnya, Pak. Rasulullah mengakikahi diekahan, dipangmencitkeun domba, berarti opat banyak, dapat meget 2 ya, dombana opat, dicukur rambutna pasihan nami nami nate kapungkur mah bade al-harb. Saur Nabi teh, Ali, siapa namanya? Saur Ali teh, harb teh perang gitu, Pak. Nya Ali bakat tingkur resep perang gitu, harb cenah, Pak. Saur Nabi teh, jangan harb cenanya. Ini ngaranna teh, beri nama Hasan gitu, Pak. Nah, terus Hasan ke Husain kan ayahnya borojol, ditaros deui, siapa namanya? Harb, eta keukeuh Ali, Pak, harb. Hoyongan namian putra nate perang gitu, Pak. Cek saur Nabi teh, entong atuh cenah, hayo harb. Ieu Husain, Hasan, Husain teh Hasan kecil gitu banyak. Tah borojol nu katilu deui. Nganu katilu mah henteu kasohor. Kumargi pupus ngantunkeun, meninggal di waktu bayi. Borojol nu katilu Raina Husain, kata Nabi, siapa namanya? Eta Sur Ali, harb. Saur Nabi teh, jangan kau beri nama harb, beri nama Muhassin. Aya Raina Husain teh namina Muhassin. Tuh. Ngan Muhassin mah ngantunkeun gitu, Pak. Jantan nu kasohor mah Hasan sareng Husain. Ta duanana ku Nabi diakikahi wa khotanahuma sakantenan disepitan. Jantan orok beureum keneh banyak, langsung disepitan gitu. Lisabati ayamin, pada hari ke-7 gitu. Jantan akikah teh aya mikot zamani, aya batasan waktu, yaitu di hari ke-7. Pamitos kalangkung, tos kalangkung mah atos we fokus karena kurban gitu, Pak, nya mencitna teh teu kedah diakehan deui. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terus kumaha ayeuna Bapak Ibu? Kenapa orang Yahudi kela-kelanya ulah ka dieu, Bapak, bisa terfokus ya. Pokoknya Nabi Ibrahim adalah orang pertama kali yang disunat, banyak dihitan. Pada usia 80 tahun. Tapi ulah dibayangkeun 80 tahun Nabi Ibrahim teh sapertos 80 tahun ayeuna. Margi kusim kuring diaos dina biografi. Nah, Nabi Ibrahim wafat pada usia 270 tahun. Janten 80 tahun teh sakumaha, Pak? Nya, sepertiga ya, Pak Haji. Nya, 8 kali 3 sabaraha? 24. Nya, ayalahnya. Mohon, sepertiluna gitu, Pak. Pami ayeuna mah yuswa sabaraha gitu? Nya, gitu Pak nya, 20-annya 25 gitu, Pak. Di sepitana teh, janten teu sepuh-sepuh teh. Nah, tapi Nabi Isa tinggal Pak Yesus Kristusnya engke salaresna contohnya pami dilengkepan, tiasa dilengkepan banyak Nabi Musa, Nabi Daud sadayana ge. Kalau buat Nabi Muhammad SAW, kenapa berhitan waktu masih bayi? Nah, kedepannya alit kene terus diserpitan kumargi mengikuti milah Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim mah dihitan terus usia 80 tahun dan numunggarannya, Pak. Orang pertama yang dihitan. Tapi keturunannya karena mengikuti milah Ibrahim, maka alit keneh ge terus disepitan. Patarosanana Bapak Ibu, siapa sekarang yang masih mengikuti milah Ibrahim dalam berhitan? Tangtos umat Islam. Padahal bagi umat Islam hukumnya tidak wajib sebetulnya, mah sunnah, tapi muakadah, sunnah yang dipaksakan, sok gitu, Pak. Itu ada dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, al-khitan
disepitan teh sunnatun lirrojul, sunnah bagi laki-laki. Tapi sok sanau sunnah, bapak-bapak orang sadena kompak di hitan banyak. Dan sunnahna sunnah muakadah teh nyaketan wajib gitu Pak. Ya sunnah nate. Tapi kalau bagi orang Yahudi Kristen Pak, eta mah wajib atuh Pak. Tadi bahkan diancam ya, kalau tidak dihitan, dibunuh nanti. Wah kerasnya banyak. Keras di kita ada ancaman tidak? Tidak ada. Tapi bapak ibu pami gaduh putu, gaduh putra, nya tos rada ageng meusan lalaki, tak acan disepitan, asa was-was banyak. Duh budak can disunatan gitu Pak. Padahal hukumnya kange orang mah sunnah salaresna mah sunnah muakadah gitu Pak. Tah aya deui nu heureuy mah Pak sauna teh da memang umat Islam mah sok resep nanti karena ibadah nu sunnah cenah gitu Pak. Naon maksudna? Contohnya ya 7 Ramadan kamari taraweh hukumna sunnah da pinu masjid teh atuh Pak. Dupi salat subuh hukumna wajib. Seueur tapi di diemanya. Oh, tapi di Masjid Nusantara sama Pak, angare 2 jajar salat subuh teh. Sajajar imam, sajajar makmum. Malihan aya sakapung mah masjid teh Pak, nu adan si eta gitu Pak. Nu qomat si eta, makmumna si eta, imamna we beliau gitu Pak. Eta asa si aki eta we gitu Pak. So Pak, menuju mudik ya, mudik lebarannya mudag salat Id di lembur. Padahal salat Id teh hukumna sunnah. Eta di jalan bari mudik duhur, asar, maghrib, isya lewat teh Pak teu sarolat. Tas cenah sauna teh orang Islam resep keneh kanu sunnah cenah nya. Tah ari ieu kumaha Pak? Nah cenah atuh orang Yahudi, orang Kristen sekarang banyak yang tidak berhitan. Orang Yahudi masih ada yang berhitan ya, Yahudi Ortodoks itu mesti berhitan. Tapi kalau orang Kristen ya itu sudah hampir seluruhnya tidak berhitan. Padahal tadi ancamannya begitu keras. Nah itu Pak kalau ditanyakan sebetulnya ya sama saja dengan di umat Islam banyak. Umat Islam juga diperintahkan sholat wajib, banyak yang tidak sholat banyak. Tapi umat Islam semata-mata tidak taat ya, kalau yang tidak sholat. Sedangkan ya Kristen, orang Kristen ini terutama beda apanya? Hukumnya bukan semata-mata tidak taat, tapi hukumnya sudah dihapus. Gitu, Pak. Hukum perintah hitan bagi umat Kristiani itu sudah dihapus. Kusaha dihapusna? Ya tanu tadi ku Paulus teh. Ya aneh Pak, di perjanjian lama ada perintahnya, di perjanjian baru ada contohnya. Hitan di surat-surat Paulus aya wagelanana gitu Pak, ada larangannya. Coba tinggal Pak. Oh iya geuning ancamanana teh Pak di dieu tah. Palingan asa aya, ieu aya tah. Nya ancamannya segitu keras. Seper Beresit 17:14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit hatannya, dikerat atau dikeret, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Terus banyak, ia telah mengingkari perjanjianku. Tuh, nu teu disepitan teh kedah dilenyapkeun, cenah kitu Pak. Bahkan dalam Injil Barnabas ieu tinggal Yesus. Yesus menjawab, sungguh kukatakan kepadamu bahwa anjing lebih mulia dari seorang yang tidak bersunah. Tuh Pak. So Nabi Isa ya, manusia yang tidak menyunat tubuhnya akan aku cerai-beraikan dia dari kalangan keluargaku untuk selama-lamanya. Kemudian Yesus berkata, tinggalkan ketakutan itu orang yang tidak mengerat kulupnya, yang tidak berhitan, karena dia diharamkan dari surga Firdaus. Wah keras banyak. Nah itu ayeuna orang Kristen tadi sarpitan. Nah aya nu ngahapus Pak. Saha nu ngahapus? Iya Paulus tah Pak nu ngahapusna teh. Di surah-surah Paulus namanya ya surah kepada orang-orang Galatia. Banyak, itu disebut surah Galatia. Pasal 5 ayat 2 dikatakan sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu
jikalau kamu menyunatkan dirimu, lamun bapa disepitan, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. So, Pak. Dan orang Kristen tuh bingung banyak itu kumaha cenanya di perjanjian lama diperintah, perjanjian baru ku Nabi Isa diancam bahkan ya. Tadi kan diancam, ada contohnya dari Yesus, tapi di surat Paulus dilarang begitu. Jadi kumaha tuh itu pengamalanan. Makanya orang Kristen sekarang tidak memikirkan ibadah hitam. Adapun orang-orang barat Eropa sekarang rame bule-bule di Sarpitan mah, eta mah bukan semata-mata menjalankan syariat banyak, tapi lebih pada pertimbangan medis kesehatan. Karena menurut WHO, Lembaga Kesehatan Dunia, laki-laki yang tidak disunat itu lebih tinggi potensinya terkena penyakit kanker penis gitu banyak, kanker zakar. Terus apanya? Jantan dalam bab hitan, kita umat Islam yang masih setia melestarikan milah Ibrahim hitan. Skornya 1-0 gitu Pak. 2, membangun masjid. So Pak, tinggal banyak milah Ibrahim membangun masjid. Ternyata Nabi Ibrahim adalah orang pertama yang membangun masjid, bukan membangun Ka'bah. Nanti bedakan ya, pembangunan Ka'bah dengan pembangunan masjid dibedakan. Kalau Ka'bah sudah sejak zaman Nabi Adam. Terus ayat. Nah, pami masjid, Allah berfirman di surah Ali Imran 96-97, inna awwala baitin wudi'an linnas lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama dibangun untuk manusia adalah yang ada di Bakkah. Itu Pak. Disebutnya Kuba banyak. Bakkah. Coba. Disebutnya Kubanya banyak. Bakkah. Itu Pak. Mubarakan wahudan lil alamin, kota yang penuh berkah dan petunjuk bagi semesta alam. Di mana Bakkah teh ieu teh? Nah, fihi di Bakkah teh ayatun bayyinat, ada tanda yang jelas. Naon? Maqamu Ibrahim. Ada makom Ibrahim, tempat berdirinya dulu Nabi Ibrahim membangun meninggikan lagi Ka'bah karena Ka'bahnya pernah hancur. Banyak. Oh berarti makom Ibrahim aya sabaraha di saalam dunia? Aya hiji banyak. Nu di mana teh Pak? Nu di Mekah. Berarti nu disebat ku Allah di dieu Bakkah teh panginten ieu teh nu ayeuna ku urang disebat Mekah. Terusnya banyak. Dalam surah Ali Imran Allah menyebut Bakkah dengan mengenali ciri-cirinya ini bisa kita pahami bahwa Bakkah ini adalah kota Mekah yang sekarang kita sebut Mekah, begitu Pak. Wa man dakhalahu kana aminan, barang siapa yang masuk ke sana aman. Betul ya? Mekah ya. Pertanyaannya, kenapa Mekah disebut Bakkah itu? Contohnya, terusnya kan Bakkah dari kata baka ya beki harus nate lembah tangisan. Banyak. Dina Quran Pak, mungkin dina surat Musanes kelas kedapanya, mana itu Pak? Di surat Al-Fat. Pak, ya tebih teuing imapanya. Mana ya Pak surat Al-Fat. Dina surat Al-Fat kedapnya sigana imah Pak, file nate nu ieu tah kedapnya. Justru di surah Al-Fathu itu disebut Mekah pakai M, pakai mim. Mohon, jantan aya 2 versi nama kota Mekah di dalam Quran Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca Ali Imran, Bakkah. Kalau Bapak Ibu baca surat Al-Fat, Mekah itu Pak. Aya banyak. Pokoknya Al-Fathu ayat 24 kalau tidak salah ya. Itu disebut Mekah itu Pak. Udah punya banyak. Supados ya, pados emut lah Bapak kalau ngeberai, ditinggal emut nya. Pertanyaannya, kenapa dibedakan di Ali Imran Bakkah, di Al-Fathu Mekah gitu Pak? Atumun bade Bakkah sadayana. Terus banyak. Pami bade Mekah sadayana tuh gitu. Dulu waktu Nabi Muhammad SAW menerima Quran, apakah masih bernama Bakkah gitu? Nabi sudah menyebutnya
Mekah. Berarti kenapa Pak dikenalkan nih nama Bakkah gitu Pak? Coba aos tau Pak. Inna awala baitin wudi alinasi lalati bi Bakkah. Terus banyak. Ini nanti mengungkap rahasia besar Pak. Bapak mah. Abdi naliti nage emang tahun-tahun. Begitu kapenah Pak, nangis Pak. Abdi nangis. Tangke tinggal Bapak Ibu ayeuna nangis tanya. So Pak Bu. Ini Bakkah di surah Ali Imran 96. Kenapa di surah Al-Fat disebut Mekah? Itu nu mana tuh? Wa huwaladzi kafa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah. Anggo mim ieu mah. Terus banyak. Jadi Nabi Ibrahim itu membangun masjid pertama kali di bumi di mana? Di Bakkah, kata surah Ali Imran. Dengan melihat ciri-cirinya, Bakkah ini mungkin kota Mekah. Ternyata di surat Al-Fatih disebut Mekah. Tah. Jadi ada dua nama kota Mekah di dalam Al-Quran. Ada pakai Bakkah, ada pakai mim, Makkah. Sok Pak Bu. Nah ini saya kumpulkan argumentasi para ahli. Ditemukan ada 3 penjelasan. Banyak dari ahli sejarah, 2 dari ahli bahasa, 3 dari ahli tafsir gitu Pak. Mohon para ulama hukumnya. Aina para ulama ahli tarikh, muarikh ya, ahli tarikh itu sepakat, semuanya sepakat bahwa Bakkah adalah nama kuno untuk kota Mekah. Sepakat itu mah. Jadi dulu namanya Bakkah. Terus sampai sekarang menjadi Mekah, begitu Pak. Bakkah, Mekah, begitu Pak. Menurut ahli lughah, ahli bahasa, apakah mungkin dari Bakkah menjadi Mekah? Jawabannya mungkin. Kenapa? Karena huruf ba dan huruf mim satu artikulasi di bibir sama mahraj. Di mana Pak mahraj huruf ba? Di bibir. Mau diusap patayen punya. Bapak Ibu kan belajar tajwid, tahsin belajar. Mohon dupi ba teh ti palimana keluarna. Dina lambai, cobi pamit tengah ngolambai. Tiasa teh nyebat B bari calawak. Teu tiasa banyak. Nyebat M sami ku lambai. Matak huruf B, M, W gitu banyak. Sarang P tak opat. Eta teh disebut huruf-huruf labium. Naon huruf labiumnya? Huruf yang keluar dari bibir gitu Pak Bu. Karena satu mahraj, satu tempat suka tertukar. Ada di urang ge aya tuh Pak. Contoh nih Pak, Belanda janten tuh Walanda. B sareng we teh paliron. Sawo Belanda, kedahna mah kitu, janten sawo Walanda. Mun emer. Nah itu B sareng M. Sawo Walanda dina waskom gigireun wowoko gitu Pak. Eta teh baskom sareng boboko gitu Pak. Sia mah hirup teh teu weres-weres, teu beres-beres maksudna teh eta teh. Mohon waras. Ya cai Pak. Bahasa Arab nginum, bahasa Arabna syariba. Syariba yasrobu siroban. Siroban teh hartosna minuman. Tuh jantan we sirop B sareng P eta mah paliron. Itu Pak. Jantan sirop teh hartosna minuman. Ibu-ibu wanita dari bahasa Latin itu dari bonito. Hartosna teh mulia. Nah, alami kalamian jantan banita gitu Pak. Terusnya alami kalamian B-na sareng we paliron jantan wanita. Jantan ibu teh wanita hartosna naon? Mulia. Numawi persamaan katana dina bahasa Indonesia naon? Perempuan. Naon perempuan teh Pak? Nya dari kata empu. Terusnya pakai imuhan per akhiran an perempuan. Ari empu naon artosna? Mun tuan banyak nya empunya, yang punya, yang memiliki.
mulia deui wae Pak, pan aya kapukuning empu gandringnya, empu tantular, empu sindok, tak empu sendok teh yang mulia sendok gitu. Nah, Bapak Ibu, jantan tina B kana M masuk akal ya kalau tertukar. Ya, dulunya Baka sekarang jadi Mekatos. Oke, sekarang ahli sejarah sepakat itu nama kunonya. Ahli bahasa sepakat itu satu artikulasi di bibir. Pertanyaannya, menurut ahli tafsir, kenapa masih diperkenalkan kepada kita nama kuno itu Baka? Kata para ulama ahli tafsir, Allah memperkenalkan dua versi nama kota Mekah itu hikmahnya dapat dikonfirmasi dalam kitab terdahulu. Gitu Pak. Iya Pak. Saya buka dalam kitab Jabur yang disebut dengan Mazmur. Oleh orang Kristen disebutnya Mazmur. Pasal 84 ayat 2 sampai 7. Mangga Bapak Ibu diausulannya. Abi eueuh heula. Ini ucapan Nabi Daud, Pak. Kitab Jabur itu kan milik Nabi Daud. Jadi menurut keyakinan Yahudi, Nabi Daud dulu pernah mengatakan, membuat syair di pasal 84. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Berarti Allah punya tempat kediaman, rumah Allah, Baitullah. Hatiku rindu, bahwa hatiku rindulah akan segala halaman Tuhan. Nabi Daud rindu ingin ke sana. Terus banyak. Baitullahnya di mana, Pak? Di Mekah misalkannya. Nabi Daud di mana? Di Palestina. Begitu, merindukan rumah Allah yang jauh. Bahkan dengan lemahnya, maka jiwa dan badanku pun menyeru akan Tuhan yang hidup. Bahkan burung pipit di sana di lembah rumah Tuhan itu mendapat sebuah rumah. Cenah manuk di dari itu teh. Burung layang-layang punya sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya di dekat altarmu. Altar teh mezbah. Mezbah teh tempat tawaf banyak. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku, ya Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Genah cenah orang dituduh caket ke bumi Allah teh gitu, Pak. Yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Naon Pak? Ziarah teh mengunjungi rumahmu, berkunjung ke Baitullah. Nabi Daud teh hoyong ka ditu. Tinggal Pak, ieu nu ziarah berkunjung ke rumahmu teh naon ibadah naon? Haji. Saur Nabi Daud, apabila melintasi lembah Bakah, tuh disebutkan lembah Bakah, maka mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Nah, sumur Zam-zam di Mekah banyak. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan kolam air. Tuh. Janten di dieu Pak, Nabi Daud nyebatkeun ziarah mengunjungi rumah Allah di kota Bakah. Kita tahu dalam surah Ali Imran tadi bahwa Bakah itu nama kuno untuk kota Mekah. Sedangkan orang Yahudi yang nakal itu, yang suka menghapus-hapus ayat Allah, mengubah-ubah, tidak tahu bahwa Bakah ini adalah nama kuno kota Mekah. Mereka tidak tahu, maka tidak dihapus gitu. Makanya tidak dihapus. Kita diberitahu oleh Allah dalam Quran. Jadi isyaratnya hanya satu kata saja, Bakah. Bakah sudah. Dengan memahami isyarat itu, kita bisa menemukan bahwa bangsa Yahudi dengan nabi-nabinya terdahulu juga suka diperintah ibadah haji ke lembah Bakah gitu. Makanya Nabi Daud rindu tuh ingin ke sana. Siapa yang tidak rindu yang sudah pergi ke sana, Pak? Terusnya mau umroh, mau haji, pokoknya kalau sudah ke sana, Bapak Ibu ingin kembali lagi. Nah, gitu Pak.
Kenapanya? Jadi kota Mekah itulah masjid pertama oleh Nabi Ibrahim. Nah, masjid kedua mana? Ya, Masjid Aqsa banyak. Masjidul Aqsa itu awalnya masjid kecil dibuat oleh Nabi Yakub, tapi nanti mohon maaf, dalam tahun ke-480 ya, setelah Daud wafat, Nabi Sulaiman yang merenovasi menjadi besar. Merenovasi Masjid Aqsa menjadi besar. Nanti kita bahas tentang sejarah masjid banyak. Ya, ayat sejarah masjid dari zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh. Karena orang dulu itu Pak tidak bisa sholat di luar masjid, tidak boleh. Dulu ya, mohon dulu. Tapi kalau umat Nabi Muhammad, kata Nabi SAW, aku diberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumku. Di antaranya, menjadikan seluruh bumi ini menjadi tempat sholat. Dan menjadikan bumi ini sebagai alat bersuci. Suci pakai debu. Naon Pak? Tayamum gitu Pak. Ayah laguna nih kampungnya, suci dalam debu. Lagu Malaysia itu Pak. Suci dalam debu itu naon? Tayamum gitu Pak. Jadi kalau sholat Pak di masjid, keutamaannya tentu sangat besar, ya Pak ya? Dan itu sangat dianjurkan, diperintahkan, ya bagi kita umat Nabi Muhammad. Tapi kalau Bapak sholat di luar masjid pun sah tidak Pak? Sah, cuma rugi kan pahalanya gitu banyak. Jantan kedah dianjurkan ke dalam masjid, gitu hukumnya Pak. Jantan sanes pokoknya sholat di masjidnya wajib, bukan wajib. Tapi keutamaannya terlalu besar dibanding sholat di luar masjid, begitu. Karena kalau wajib Pak, tidak akan Nabi mengatakan aku diberikan seluruh bumi ini sebagai tempat sholat, mual gitu. Nah bagi laki-laki kalau sholat di luar masjid rugi sekali. Makanya harus didorong supaya sholat di masjid. Da pami diwajibkan Pak mual lebet atuh. Mau kalebetkeun sadayana jalmi ke masjid ya, kada sakumaha masjid. Makanya dulu sahabat siapa Ibnu Umi Maktum itu meminta izin untuk tidak pergi ke masjid. Kenapa? Sahabat itu paham hukumnya ya. Lalu Nabi mengizinkan. Ya sudah, karena buta tidak melihat ya, kadang kesulitan bisi cilakanya sampai sholat di lemur gitu. Tapi ku Nabi ditaruh deui adan kadangu teh. Atau saur Ibnu Umi Maktum terdengar adan ke rumah saya. Tah pami kadangu mending ka masjid cenah kitu Pak. Itu supaya tidak ketinggalan pahala besar begitu. Jadi sudah disidangkan beberapa kali oleh para ulama, dilalahnya itu secara hukum tidak sampai kepada wajib seperti wajibnya naon salat 5 waktu gitu di masjid teh. Ngan pahalanya terlalu besar untuk ditinggalkan. Rugi besar begitu Pak. Ya. Jadi harus didudukan hukum itu sesuai dengan kaidahnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau zaman dulu itu nabi-nabi tidak bisa sholat di luar masjid, tidak bisa. Nah, bagaimana caranya dulu kalau bepergian gitu Pak? Harusnya Nabi Ibrahim kan dari Babylon kemana Pak? Di Irak atau Pak? Ke Palestina ya. Kanaan, di Palestina, nah ke Mesir gitu banyak, diculik Siti Sarah, ke Hebron, ya, lalu ke Mekah, pajinya, wah di Palestina Mekah Hebron. Nah pertanyaannya di jalan kumaha sholatna? Eta Nabi Ibrahim, kan dulu syariatnya tidak boleh sholat kecuali di dalam masjid. Hanya umat Nabi Muhammad yang boleh sholat di luar masjid, gitu Pak. Nah dulu Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub itu punya syariat membuat masjid dadakan gitu Pak. Ini sana singgah Masjid Al-Muhajirin kia atau Pak Lami imam membuat nanya, imam dadakan sederhana, simpel Pak. Mohon yang disebut dengan mezbah tadi disebut altar tepanya. Nah mezbah itu kalau zaman Nabi Ibrahim ya, itu tinggal mengambil batu besar Pak. Jantan batu besar dicuci lalu diminyakan gitu Pak.
Nah itu disimpan di tempat yang sudah dibersihkan. Ini misalkan sageung kieu banyak tempat nanti misalkan di dia karena tembok itu tak. Itu batunya disimpan di tengah gitu Pak Haji. Disimpan di tengah, lalu Nabi Ibrahim melakukan hogim. Nah, orang Yahudi menyebutnya hogim. Pami dina bahasa Arab jantan haji. Hog teh jantan haj gitu Pak. Dina bahasa Ibrani mah j teh jantan g. Mata orang mah nyebatna Siti Hajar. Yahudi mah nyebatna Hagar, gitu Pak. Pami bahasa Arabna sampean Rijal. Bahasa Ibranina Regel, gitu Pak. Pami huruf hijaiyah alif batasa jim haho. Kalau bahasa Ibrani alef bet dalet gimel. Jim teh jantan gimel, gitu Pak. Mohon ge. Jantan saur orang haji, saur Yahudi hogi. Nah, naon hogi teh? Tarusin ke Yahudi. Apa itu hogim? Hogim itu apa? Hogim teh berputar mengelilingi mezbah Tuhan gitu Pak. Jantan nuku orang disebut tawaf. Nah, eta haji nanti gitu Yahudi mah tawaf. Jadi Nabi Ibrahim kapungkur teh ngadamel batu di tengah Pak, terus diminyakan tawaf didinya. Terus pami bade salat mayun kadinya. Ya banyak. Pami bade mencit caket dinya. Pami kedah nikah, menikahkan akadna didinya. Jantan masjid dadakan. Segala macam peribadahan yang harus dilakukan di dalam masjid dilakukan di sekitar batu itu. Nah, nanti Ibrahim pergi ke beberapa tempat, seueur Pak batu-batu tilas Ibrahim teh. Itu dicuk-curug deui, diikuti di napak tilas oleh cucunya Nabi Yakub. Ibrahim, Isa kan kayak Yakubnya. Aku Nabi Yakub teh dicanakan itu Pak batu nate saurna. Dicanakan, dikempelkeun di nu ayeuna jatan Masjidul Aqsa didinya. Batu-batu tilas Masjid Ibrahim kapungkur teh. Nah, zaman Nabi Musa Pak, Nabi Musa di Mesir, di Mesir ke Palestina banyak. Rada sesah batu teh Pak. Batu ageng hideung gitu teh sesah. Da gurun gitu Pak, laut gitu aja. Nabi Musa tidak semudah di daerah-daerah yang subur gitu Pak, seueur batu, seueur gunung. Musa itu kan gurun gitu Pak. Nah, maka di dalam kitab Taurat saya menemukan ada perintah Allah untuk membuat masjid itu menjadi tenda gitu, kemah. Nah, disebutnya miskan kados. Miskan teh tenda, kados teh kudu suci gitu Pak. Jantan di zaman Nabi Musa mah nganggo tenda portable. Nah, hari ini bermalam di sini, pasang tenda nanti agung Pak, mungkin seageng komplek masjid ieu. Si pager nate, tendana mungkin seageng masjid ieu, cuman tentu jangkung teuing banyak sakitu, panjang gitu. Nah, eta masjid di zaman Nabi Musa disebutna miskan. Nu tadi mah nu batu Nabi Ibrahim mah disebutna mezbah gitu Pak. Tangke pembahasanana eta mah banyak sejarah masjid gitu Pak. Tamiskan mah diterjemahkeun karena bahasa Indonesia kemah pertemuan gitu. Bahasa Inggrisnya tabernacle gitu Pak. Paminu Ibrahim tadi mezbah sok diterjemahkan altar gitu. Tos lah cek bapak teh wassalam gitunya sebab teh. Lieur cek bapak teh lah. Tawena orang ke Aqsa Pak, Masjidul Aqsa. Cobi pami bapak ke Aqsa ya. Seueur bangunanna teh Pak. Terusnya pami bapak ke Aqsa, bapak ibu mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala diulang ke Masjidul Aqsa insyaallah banyak. Amin. Jantan ke Masjidil Haram atos, ke Masjid Nabawi atos, ke Masjid Aqsa banyak. Gitu Pak insyaallah banyak diulang. Nah, nanti Bapak menemukan ada masjid yang berkubah emas, itu adalah Masjid Kubah Sokhroh. Yang berkubah hijau keabu-abuan itu Masjid Kibli, ya. Masjid Kibli. Nah, dua-duanya ini suka disangka Masjid Aqsa gitu Pak. Padahal bukan Masjid Aqsa seluruhnya secara keseluruhan. Nanti di sini juga ada tembok ratapan Yahudi. Terus Pak? Nah, ini tembok ratapan Yahudi. Ada Masjid Burok, banyak. Di sisi ada reruntuhan gereja Elia, banyak.
Lah pami ditinggal ti luhur kieu nya. Mana Masjid Aqsa teh atuh? Nah, ieu saur naliti Pak. Saya ikut kuliah ya dengan orang Yahudi ya, dengan guru kami Profesor Dr. Menahem Ali, mantan Yahudi masuk Islam, dengan mahasiswa dari Oxford University, pokoknya yang mengkaji tentang Aqsa begitu. Saya ikut kuliahnya online waktu itu pakai Zoom. Nah, mereka sepakat bahwa para ilmuwan sepakat yang disebut dengan Masjid Aqsa dulu zaman Sulaiman itu adalah seluruh komplek ini Pak. Seluruh komplek Al-Aqsa ini. Jadi agung tuh Pak. Agung atuh Pak, tinggal jalannya sageung kieu tuh. Ieu mobilnya beus tah. Nya. Beus mobil sarageung kieu ieu tinggal uluh. Tah nu titik-titik teh jalmi Pak. Terus banyak ieu nu titik-titik teh tah ieu teh jalmi. Cobi Pak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi komplek ini waktu Isra Mi'raj dan mengimami seluruh para nabi. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, seluruh nabi itu berjumlah 124.000. Cobi Pak, pami 124.000 masjidna sageung kieu, cekap mah. Cekap insyaallah banyak. Tapi pami masjid Kuba Mas unggul, ngamal cekap di namanya. Masjid Kibli unggul, mau cekapnya. Tajatan wallahu a'lam. Allah nu maha uninga saur nate Masjid Al-Aqsa nu leresna mah tah saageung kieu gitu Pak di zaman Nabi Sulaiman mah. Mata kita tembok ratapan Yahudinya banyak. Nah, ku Yahudi dianggap sebagai bangunan yang masih berdiri peninggalan Sulaiman. Janten pami Bapak Ibu ka Aqsa tah saageung kitu tah masjid nate kapungkur mah. Naon atuh make jeung jantan aya masjid di dieu, aya masjid di dieu gitu banyak. Tah anu ditiungan ku kubah emas ieu Pak. Pami Bapak Ibu kalebet tadi dinya aya batu kiblat pertama nya. Batu kiblat pertama mata disebutna the dome of the rock. Kubah bagi batu. Batu naon? Batu kiblat tah ieu. Janten pami Bapak lebet tah di tengah nanti aya batu ieu. Tah eta panya nu kedah dibuktoskeun teh Pak Haji. Saona can batuna teh ngapung tah urang ke pami ka dieu teh Pak Haji ke aya jalan ka handap nya ka kolong teh ka dieu ka ruangan ieu. Ake orang tinggal di kolong lah, terus itu batuna teh ngapung gitu Pak. Nah, abdi ge teu acan ningal banyak. Nah, insyaallah lah kayak orang ka ditu lah banyak. Mirah tuh Pak sampai carang umroh lah Pak. Mohon mirah sampai carang umroh Pak. Ongkos nama teu nanaon lah kange Bapak mah nya. Seueur artos Bapak mah tuh. Mun abdi nya abdi marada ngahulang da sanes kaum gaji. Nya, tapi sok aya nu ngajak. Gambil pangke urang ka ditu urang tinggal ngapung teh batuna kitu Pak Hajinya. Tah insyaallah-nya tah ieu masjid Quba Sokhro. Tah ieu batuna teh Pak kapungkur Nabi Muhammad teh kantos salat mayun ka dieu kitu Pak. Nya dugi ka iraha di Mekah 13 tahun, di Madinah 1,5 tahun lah nya. Sebelum perintah pindah kiblat. Muhammad pindah kiblat ke Masjidul Haram gitu. Nah, kapungkurna ka mana kiblatna? Ka dieu kapungkurna. Itu ke Masjid Aqsa, ke batu ieu gitu Pak. Jadi kiblat itu selalu konsepnya sama, kota suci, gunung suci, bangunan suci, batu suci gitu Pak. Dulu kiblat pertama itu kota suci Yerusalem. Gunung suci, Gunung Moriah, nya Gunung Sion, Gunung Moriah. Mun Gunung Sinai di Mesir eta mah Pak Hajinya. Nah, Gunung Moriah ada bangunan ya Gunung Zion, ada bangunan Masjidul Aqsa ya, dan batu suci, batu ini Eben Hastiyah. Orang Yahudi nyebatna. Bulan Pak Haji? Leres Bukit Zion, Bukit Zaitun, atanapi Gunung Moriah teh nya, sami eta keneh. Nah, ieu kapungkur Pak. Ayeuna ngalih Pak Hajinya. Ka Mekah sama konsepnya, kota suci Mekah, gunung suci Safa dan Marwah, bangunan suci Ka'bah, dan batu suci Hajar Aswad. Sami Pak konsep kiblat mah nya. Insyaallah sama. Allah capek banyak ya. Masjid nu hejok, Masjid Kibli Pak, Masjid Kiblat. Terus para nabi zaman dulu juga membangun masjid. Jadi Nabi Ibrahim ngabangun masjid, Nabi Yakub tadi, Nabi Sulaiman ngabangun Masjid Aqsa-nya, Ibrahim Masjid Haram. Terus
Nabi Isa gitu. Nabi Isa Yesus mengatakan, rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tuh, Nabi Isa ge hoyong ngabangun masjid. Nabi Muhammad SAW ngabangun masjid apa? Ngabangun dong. Muka hiji masjid naon Pak? Masjid Kuba. Kantos ning urang kaditu banyak pami umroh, pami haji, insya Allah pasti disindangkeun ka masjid Kuba. Bapak teh lalungsur nya sarolat balanya korma naik deui kana beus tak gitu. Nah, kemudian masjid yang kedua yang Nabi bangun, Masjid Nabawi di Madinah. Tuh Pak, gitu. Jadi para nabi mah sampai sekarang ya, kalaupun mereka masih ada, pasti akan terus membangun masjid dan akan menyebutnya sebagai masjid, yaitu tempat bersujud, gitu Pak. Tempat bersujudnya. Nah, dalam Injil Matius disebutkan bahwa Yesus Kristus pun kalau beribadah beliau bersujud. Nah, iya Pak. Nabi Isa nuju sholat. Dalam Injil Matius pasal 26-39, maka ia maju sedikit lalu bersujud tuh dan berdoa, ya Bapakku. Dan ka Allah teh Nabi Isa mah nyebatna teh Abi ya abati, wahai Bapakku. Nabi Muhammad mah nyebatna Robi, wahai pengurusku, pengayomku. Jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Maksudnya apapun yang terjadi, sekecil apapun yang terjadi, semoga itu sesuai dengan kehendak Allah, jangan sesuai dengan kemauan aku, gitu Pak. Dan kehendak Allah mah pasti baik gitu, kehendak aku belum tentu baik gitu Pak. Terusnya, nah Bapak Ibu, ini adalah milah Ibrahim yang kedua, membangun masjid. So Pak, kinten-kinten dugi ka ayeuna saha nu masih konsisten membangun masjid? Umat Islam banyak masih membangun masjid dan masih menyebutnya sebagai masjidun. Nah, masjid gitu Pak, tika pungku dan namin lagi masjid. Tapi orang Yahudi nggak bangun masjid tuh Pak. Tentunya. Nah, mereka menyebutnya malah dengan sebutan sinagog, di sisi barinagog gitu Pak. Orang Kristen nggak bangun masjid tuh. Itu tos sujud nage tos tara orang Kristen mah ngabangun gereja atau kanisa banyak. Terus Bapak Ibu, pentingnya membangun masjid nanti ya. Ini ada pembahasan khusus tentang bagaimana para penyembah iblis di kalangan Yahudi, ya Yahudi Askenazi, Yahudi Kabalah ini sedang membangun masjid di seluruh dunia Pak. Apa? Bangunan-bangunan penyalur energi. Wah, sieun banyak. Ieu tah Pak. Janten saur dina ilmu fisika gelombang Pak. 3 bangunan penyalur energi terbaik teh 1 kubah. Tuh mata ge kubahna agengnya. Sae ieu Pak, ieu masjid teh sae Pak. Janten itu tiasa nyalurkeun energi, tinggal parabola, kubahnya. Parabola, satelit. Terus Pak, itu bagus memutar energi Pak, muir energi positif. Piramid juga bagus. Matak dina satelit di tengahna sok aya nyung-nyungcungan banyak piramid. Dan oktagon segi 8 itu bangunan-bangunan yang bagus untuk menyalurkan energi dalam ilmu fisika gelombang. Nah, kubah sudah dipakai oleh masjid nih. Maka tinggal Pak, Bapak Ibu melakukan ritual apa di sekitaran bangunan ini? Energi itu yang akan keluar. Jadi kalau ritualnya positif, menyembah Allah, mengesahkan Allah, bersih hati suci, makanya harus bersuci dulu banyak. Lihat Pak, ini yang diputarkan adalah gelombang positif banyak dari orang yang sholat ngaji, makanya di dalam masjid itu betah. Padahal tidak ada apa-apa, tidak ada kursi, tidak ada sofa, banyak. Tapi nah lebet ke masjid teh, nyas, aduh, aneh banyak. Sanaos masjid butut Pak, anger betah, aneh gitu ya. Tapi upami gelombang, mohon maaf, energi negatif, contohnya di penjara, di rumah sakit, mohon maaf ya, mata karunya panu damalna dokter, perawat, bidan, itu rumah sakit Pak penuh dengan energi-energi negatif dari pasien yang kesakitan, yang mengeluh, yang pesimis gitu Pak. Ya, mata di rumah sakit masuk sanaos Bapak teh nunggu pasien di VIP, betah tuh, tuh anger teu betah. Sanaos di VIP Pak, aya TV, aya kulkas, aya kursi, aya
naon nu kira kasur aya da anger teu betah nu rieuh baturnya urang nu ngantosan gitu ngantosan di VIP sok teu betah energina benten Pak energi negatif. Nah nanti ini hubungan dengan penelitian Profesor Dr. Masaru Emoto teh banyak anu di Jepangnya nu manusia itu 70% air dan air itu bisa menyerap energi. Nah gitu Pak. Janten Bapak Ibu teh kenapa disuruh sholat berjamaah di awal waktu di masjid gitu Pak? Ya banyak. Karena Allah sedang membagikan apa begitu? Dari sana dari Ka'bah. Sumber energi positif terbesar di dunia teh naon? Putaran tawaf. Lihat orang yang tawaf nu umroh ya banyak. Kenapa banyak aturan? Teu kenging diacuk nu dikaput. Terus Pak, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh bertengkar, tidak boleh membunuhnya, berburu, tidak boleh jual beli, tidak boleh ya menikahkan, tidak boleh. Kenapa semua itu tidak boleh? Karena itu semua urusan duniawi. Yang berputar bertawaf di Masjidil Haram di Ka'bah itu harus orang-orang yang khusyuk, yang meninggalkan hatinya itu hubbu dunia, yang bersih menghadap Allah Pak. Makanya putarannya sangat dahsyat energi gelombangnya. Sumur jam-jam aya di dinya. Sumur jam-jam. Makanya kualitas air jam-jam tidak bisa ditiru. Kalau kandungan mineralnya babari biasa diturutan. Kan di Laut Merah itu jam-jam China teh. Disaring berapa ribuan batu di dalam tanah kan? Ya, artinya kandungan mineralnya kaya, bisa ditiru eta mah. Tapi dari gelombang tawafnya itu yang tidak bisa ditiru gitu Pak. Nah, gelombang tawaf itu berhentinya kapan? Setiap adzan sholat 5 waktu. Jadi pas adzan kan berhentinya, kan sarolat di Masjid Haram. Pas berhenti, si putaran gelombang nanti Pak nyebar. Sahur Nabi, luruskan, rapatkan, lurusan. Kenapa kita harus buat ring, ya? Bukan ini Ka'bah ya. Dina Ka'bah kan ring gitu Pak, sabka hiji. 2 ring, 20, 200 gitu Pak. Sampai keluar masjid kan? Sampai keluar Mekah. Sampai keluar Saudi, sampai keluar Asia, sampai seluruh dunia. Kenapa kita disuruh berjejer mayun ke kiblat itu nuju ngabagi ke naon Allah teh gitu Pak. Matak sahur Nabi sholat di awal waktu, sholatnya di dalam masjid dengan berjamaah. Kita sedang menerima gelombang positif Pak. Bes gitu Pak. Putar ke kubah masjidnya. Makanya setelah selesai sholat, vibes-nya itu tenang banyak. Taat gitu Pak. Jalmi teh eta nu dimaksud inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nu tara salat mah tara kabagian gelombang gitu. Mun HP mah tara dicas gitu Pak. Mata harorea rek taat ge harorea gitu Pak. Teresep kana kasayan gitu. Nah, saya pernah membaca ada penelitian apa yang terjadi dengan manusia kalau gelombang itu tidak ada. Teu aya nu tawaf, teu aya Ka'bah. Apakah pernah bumi mengalami masa-masa seperti itu? Jawabnya pernah. Waktu Ka'bahnya hancur. Ka'bah hancur. Zaman banjir Nabi Nuh, betul ya? Kan dibangun nanti Nabi Adam Pak, persegi panjang gitu Ka'bah. Hancur pas banjir Nabi Nuh. Dibangun lagi kapan? Oleh siapa? Ibrahim. Artinya dari zaman Nuh ke Ibrahim kosong teu aya Ka'bah. Melewati masa siapa itu? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Berarti kaum Hud, kaum Soleh baca di Quran. Begitu buruknya kaum Ad dan kaum Samud. Hese nampi hidayah. Seburuk-buruk Fir'aun masih beriman tuh pas mau tenggelam. Betul? Karena setelah Ibrahim membangun lagi Ka'bah, memanggil orang tawaf lagi di sana, gelombang itu ada lagi. Fir'aun yang mengaku Tuhan saja ujungnya beriman. Ahli sihir Fir'aun saja beriman. Nah, ada bahasa zaman kaum Ad yang Samud, tidak ada yang mau beriman sampai dihancurkan dua-duanya kan. Betul ya? Nah, apakah ada kaitan dengan gelombang itu? Gitu Pak, itu ada penelitiannya. Nah, makanya sekarang Bapak Ibu, iblis
itu sangat paham tentang gelombang tersebut. Makanya iblis pun membuat piramid begitu untuk menciptakan gelombang-gelombang negatif dan oktagon. Punten banyak oktagon segi 8 puntennya bisa ruas ya. Termasuk stadion sepak bola. Stadion sepak bola dan orangnya disuruh berkeliling di situ di tribun. Ya banyak. Tinggal Pak sepak bolanya berkholwat, maksudnya bercampur laki-laki dan perempuan, minum bir, itu banyak. Tinggal Liga Inggris, Liga Jerman, Liga Prancis. Sepak bola, industri sepak bola, kenapa bisnis besar-besaran seperti itu? Termasuk akal tuh Pak, main bola, najong bola, 1 minggu itu miliaran bayarannya. Kan punten banyak, liar banyak. Kecuali ada sesuatu yang harus diharapkan dari industri tersebut. Janten jalmi Pak garelo atau Pak jadi supporter di bangunan segi 8 ya stadion itu sengaja mata liga-liga diurus itu Pak. Nah zaman modern ini Pak seueur tah piramida modernnya di Jerman ya di Berlin ujuk-ujuk aya piramid Pak. Mohon aya adanya dikurangnya itu Kanada Pak. Ini di Louvre Prancis. Pami siang cegah kieu. Pami wengi kieu. Anggar geulis banyak teh anu dagang di ditu mah. Mun di urang mah siang kieu, wengi jeureum nu dagang. Ini di Albania. Ini di rumahnya sendiri piramida di Mesir. Kazakhstan. Ke di India wae aya. Ya, India. Di Slovakia ieu mah aya nu najong sih kan nangkupnya di Rusia. Ya banyak piramida-piramida modern. Dubai. Mohon. Dubai. Nah, ada nanti piramida yang ditinggikan jadi menara. Namanya obelix. Sami ieu piramid tuh obelixnya menara setan. Obelix. Ya di Amerika Las Vegas. Obelix ini dulu alat-alat sihir Firaun, Pak. Paris, Prancis, Obelix. Ya, di Turki, di Roma, bahkan di depan gedung Vatikan. Di Buenos Aires, Argentina, New York, Jerman, di Luxor, Mesir, ya Pak, gimana tuh? Tak iya Pak. Bennington, New York, Washington DC, piramida pun. Bahkan di depan White House, istana putihnya, gedung putih presiden. Bahkan di depan Vatikan, Pak Araya, tah. Nuju naon gitu Pak. Perang gelombang banyak. Tuh. Ini dalam simbol mata satu banyak obelixnya. Tuh Pak, iblis pengikut setan sedang mengumpulkan gelombang-gelombang negatif. Makanya yang kena gelombang ini manusia suruh bermaksiat di sekitaran sini nanti jadi energi yang terkumpul Pak, energi negatif. Nanti manusianya tidak mau ibadah banyak maksiat. Kebayang Bapak sahur Nabi ketika di hari kiamat nanti orang sudah tidak ada yang sholat kan? Tidak ada yang tawaf yang sholat. Ya. Jadi putaran tawaf berhenti, sholat tidak ada. Untuk apa lagi? Allah hancurkan bumi. Nah ini Pak, Ka'bah sumber energi positif terbesar di dunia. Gitu Pak. Rasulullah banyak. Rasulullah 6:30. Jadi membangun masjid bukan hal sepele. Makanya pahalanya besar. Makanya sok Pak sebanyak mungkin membangun masjid sok. Ngantong caket teuing sok picarioseun caket teuing mah nya. Pilari mana RW mana nu tacan aya masjid dan Pak bangun masjid gitu Pak. Karena kita sedang perang energi Pak ya dengan iblis wa junudihi, iblis dan bala tentaranya begitu. Terus apa? Nanti masuk ke milah Ibrahim yang ketiga ibadah haji panjang deui Pak pembahasannya. Terus lamanya nya bilih ongke ke bapak tacan sarapan terus ongke bet angin bapak tanya naon cenah ieu saprak aos kamu hajirin lebet angin. Terus apa? Nah, sekian dulu ya yang bisa disampaikan. Insya Allah nanti dilanjutkan pembahasannya di hari Selasa banyak. Insya Allah hari Selasa pada maghrib Bapak Ibu kita melanjutkan tentang pembahasan milah Ibrahim. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat
khususnya bagi saya sendiri, dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Saya cukupkan sekian, ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.